Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru Madrasah Hebat pada program Tindak Lanjut Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia atau AKMI Kemenag RI tahun 2021. Melalui program AKMI kita tingkatkan kemampuan literasi anak didik kita yang kelak menjadi generasi emas 2045. Mengenal AKMI. AKMI mengajak guru dan pendidik untuk membuka lembar paradigma dalam penguatan pengajaran berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir dalam literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya pada jenjang MI, MTS, dan MA. Program Bimbingan Teknis atau BIMTEK Tindak Lanjut AKMI mengantarkan guru madrasah untuk mengembangkan pembelajaran berbasis literasi. Program ini terdiri dari bimbingan sebagaimana rekomendasi tindak lanjut AKMI yang dirancang dengan 5 pola kelompok kecakapan, yaitu 1. Intervensi 2. Dasar 3. Cakap 4. Terampil 5. Perlu ruang kreasi. Pada tahun 2021, BIMTEK Tindak Lanjut AKMI fokus pada perbaikan pembelajaran untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang telah melaksanakan AKMI pada tahun 2021. Program BIMTEK Tindak Lanjut menyesuaikan dengan literasi pada asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, yaitu 1. Literasi membaca. Merupakan kemampuan yang perlu dimiliki seorang siswa dalam memahami, menggunakan dan merefleksikan bacaan tertulis untuk mencapai tujuan sesuai keperluan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Literasi membaca AKMI diukur dalam hubungan dengan A. Ragam bacaan dan format bacaan, B. Domain kognitif dalam proses membaca, dan C. Konteks isi. 2. Literasi numerasi. Merupakan kemampuan yang perlu dimiliki seorang siswa dalam menganalisis dan memahami bacaan dengan menggunakan penalaran melalui pengaplikasian konsep perhitungan dan pengukuran yang melibatkan angka atau simbol matematika dasar secara kontekstual, baik bersifat abstrak maupun nyata. Dalam hal ini, ditampilkan dalam berbagai representasi atau grafik atau tabel atau bagan atau representasi lainnya, sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasi, prediksi, dan atau mengambil keputusan. 3. Literasi sains. Merupakan kemampuan yang perlu dimiliki seorang siswa dalam menggunakan pengetahuan sains atau pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, pengetahuan epistemik. Untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, serta menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Literasi sains diukur dalam hubungannya dengan A. Konteks yang berkaitan dengan isu-isu personal, lokal atau nasional dan global, baik yang telah lalu maupun yang sedang terjadi, yang menuntut pemahaman terhadap sains dan teknologi. B. Pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman terhadap fakta, konsep, dan teori yang mendasari pengetahuan sains dan pengetahuan bagaimana gagasan tersebut dihasilkan, serta C. Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan eksplanasi terhadap fenomena secara ilmiah, mengevaluasi merancang penyelidikan ilmiah, dan menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. 4. Literasi sosial budaya. Merupakan kemampuan yang perlu dimiliki seorang siswa untuk memahami, menerima, serta berpikir kritis dan reflektif dalam menyikapi realitas sosial maupun realitas budaya yang berbeda, serta menggunakannya untuk meningkatkan pengetahuan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Terdapat 4 aspek yang diukur dalam literasi sosial budaya, yaitu A. Kesadaran lintas sosial budaya dalam pengertian menerima dan menghormati realitas sosial budaya lain. B.
Kesadaran budaya lokal dalam pengertian menerima dan menghormati budaya lokal. C. Refleksi dan berpikir kritis. Dan D. Kecakapan personal sebagai agen perubahan. Mengapa perlu mengembangkan literasi? Survei menunjukkan laporan Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018. Anak-anak Indonesia memperoleh rata-rata skor literasi membaca 371, matematika 379, dan kinerja sains 396. Performa Indonesia terlihat menurun jika dibandingkan dengan laporan PISA 2015 yang memiliki rata-rata skor literasi membaca 397, matematika 386, dan kinerja sains 403. Kondisi ini menggambarkan Indonesia berada pada peringkat level bawah dan mengalami penurunan dibandingkan dengan seluruh negara peserta. Perolehan skor tahun 2018 juga menggambarkan bahwa kemampuan literasi anak-anak Indonesia berada pada level bawah. Skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Lalu skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara. Dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Hasil PISA menjadi peringatan dini untuk melakukan perubahan paradigma pendidikan madrasah di Indonesia. Kondisi ini memacu Kemenak RI untuk segera berupaya menghidupkan budaya literasi untuk mewujudkan anak-anak madrasah yang memiliki semangat juang tinggi, solusi kreatif dan inovatif, serta generasi muda yang dapat berperan dalam aspek pembangunan negara. Penguasaan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi dalam mencapai kesuksesan. Kelak, anak-anak Indonesia dapat bertindak sebagai generasi muda berkepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi yang mampu bersaing secara lokal dan global. Kelak, anak-anak Indonesia dapat bertindak sebagai generasi muda berkepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi yang mampu bersaing secara lokal dan global. Masalah lain yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia adalah metode pendekatan dan strategi pembelajaran yang digunakan di ruang belajar. Guru masih mendominasi dan bernuansa teacher-centered. Peserta didik belum mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan kemampuan berpikir holistik atau bermakna, kreatif, objektif, dan logis. Akibatnya, pemahaman dan penguasaan materi secara individual belum mampu mengembangkan daya pikir dan menggali potensi secara optimal. Untuk itu, sudah saatnya ada perubahan paradigma pembelajaran ke arah literasi yang terintegrasi agar peserta didik dapat berperan secara aktif dan optimal. Sasaran akhirnya adalah peserta didik yang mampu berpikir holistik, selalu menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan fenomena di sekitarnya, kejadian-kejadian yang ditemuinya, serta memahami selalu ada saling ketergantungan dalam proses hidup. Konsep literasi ini sekaligus membudayakan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Pembelajaran berbasis budaya literasi diharapkan berkembang di kelas agar peserta didik terbiasa dengan konteks atau sesuatu yang baru ditemui dan dibaca. Peserta didik lebih kritis dalam membaca, memahami, mencermati berbagai fenomena di sekitarnya sehingga pada akhirnya dapat bersaing secara global di berbagai kancah dunia. Tujuan dan sasaran AKMI. Kurikulum, pembelajaran, dan asesmen adalah 3 komponen penting dalam proses belajar. Kurikulum menuangkan pencapaian target kompetensi dasar bagi peserta didik. Sedangkan, guru menciptakan model pendekatan pembelajaran yang tepat. Dengan demikian, konstelasi keduanya akan menggambarkan pencapaian hasil belajar yang terukur. 1. AKMI dirancang sebagai instrumen asesmen untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah, mulai dari kelas madrasah, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. 2. Hasil AKMI dijadikan referensi akademik dalam mendiagnosa dan mengintervensi proses pembelajaran, penyusunan atau perbaikan buku ajar,
maupun intervensi kebijakan lainnya, termasuk kebijakan moderasi beragama. Sasaran program AKMI adalah peserta didik kelas 5 MI, kelas 8 MTS, dan kelas 11 MA. Dengan harapan melalui hasil AKMI ada kesempatan untuk membina dan mendampingi peserta didik untuk perbaikan pembelajaran hingga mencapai profil lulusan yang diharapkan. Komponen instrumen AKMI. Instrumen AKMI disusun tidak sekedar mengukur kompetensi dasar yang dipelajari di ruang kelas sebagai pengetahuan rutin, tetapi dikembangkan untuk mengukur perkembangan peserta didik dalam penguasaan permasalahan baru yang ditemui. Komponen instrumen akan mencakup beragam konten dan konteks yang menyajikan fenomena yang berkembang di masyarakat, yang terjadi di alam semesta, dan kejadian-kejadian yang saling tergantung yang tercipta di dalamnya sesuai proses kognitif. Proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Pelaporan hasil AKMI. Laporan diagnosis hasil AKMI 2021 dirancang untuk menggambarkan tingkat kemahiran peserta didik dalam menyelesaikan instrumen adaptif. Kemudian, program BIMTEK tindak lanjut disusun dalam 5 tingkat kemahiran berikut. Perlu intervensi, dasar, cakap, terampil, perlu ruang kreasi. Setiap literasi memiliki karakteristik masing-masing. Dalam menuangkan pelaporan disesuaikan dengan penguasaan konten dan konteksnya, dan dikorelasikan dengan proses kognitif yang dapat terbaca dari hasil pengolahan data dan psikometrinya, serta perolehan penilaian kualitatif. Mengapa perlu ada BIMTEK tindak lanjut? BIMTEK tindak lanjut merupakan kegiatan yang dirancang untuk intervensi pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil AKMI dan sebagai alternatif pemecahan masalah dengan melakukan umpan balik atau feedback terhadap pola jawaban-jawaban yang dieksekusi oleh peserta didik. Dengan demikian, program kegiatan atau tindak lanjut dapat disusun secara tepat dan akurat. Tindak lanjut hasil AKMI dilakukan oleh guru berpedoman kepada hasil diagnosis yang akan dilaporkan oleh Kemenag RI. Tindak lanjut berupa umpan balik harus memiliki fungsi informasi, penguatan, dan motivasi. Program lanjutan yang dapat dilakukan oleh pendidik dengan memilih secara lugas dari 5 pola level pelatihan disesuaikan hasil diagnosisnya. Setiap guru mata pelajaran harus berkontribusi dalam merencanakan strategi pembelajarannya. Dianjurkan antar guru mata pelajaran dapat berkolaborasi dengan memilih tema yang disesuaikan materinya. Penciptaan kondisi ini juga dapat mengintegrasikan pengetahuan dari setiap materi pelajaran, sehingga peserta didik terbiasa berpikir holistik. Penutup. Guru sebagai pengampu mata pelajaran harus memulai pergeseran paradigma dalam ruang belajar. Tidak bersifat teacher-centered learning, tetapi ke arah student-centered learning. Guru lebih bertindak sebagai fasilitator yang selalu memberi pengalaman hidup peserta didik melalui kegiatan keterampilan dan pembiasaan eksplorasi secara mandiri, serta memberi kesempatan mengungkapkan ide atau gagasan murni dari peserta didik. AKMI bukan alat ukur kelulusan atau kenaikan kelas, tetapi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan belajar peserta didik dan strategi pembelajaran di kelas agar lebih kondusif. Budaya literasi harus diterapkan pada setiap individu, kelompok, dan di ruang-ruang yang dapat mendorong pembiasaan, serta motivasi untuk berliterasi. Guru harus menciptakan pembelajaran efektif dan berkualitas, serta tepat sasaran sesuai usia perkembangan peserta didik. Jika strategi pembelajaran menyenangkan dan memberi ruang kreativitas seluruh peserta didik, maka antusiasme belajar dapat meningkat dan selalu terjaga. Rasa bosan dan jemu di ruang belajar dapat dikikis dengan memberikan tugas-tugas yang sesuai dan mendukung perkembangan kemampuan berliterasi peserta didik. Harapannya,
budaya literasi akan terus dipupuk untuk membentuk masyarakat kritis yang terampil hidup sebagai pribadi berpengetahuan dan berintegritas baik, dan dapat bersaing secara nasional dan global. Targetnya, PISA periode 2024 akan menjawab bahwa anak Indonesia berada pada posisi yang membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.